Saat ini, Kristen adalah agama dengan jumlah pengikut terbanyak di dunia. Tapi bagaimana sebenarnya agama ini bermula? Dan itulah yang akan kita bahas. Agama ini tidak dimulai sebagai agama besar, melainkan sebagai kelompok kecil saja di dalam Kekaisaran Romawi. Mereka tidak punya gereja-gereja besar, tidak punya pasukan yang kuat, dan seringkali mereka justru dianiaya oleh pemerintah. Dan di tengah semua ini adalah Tuhan Yesus dari Nazaret. Yesus adalah seorang Yahudi yang hidup di Yudea. Pada saat itu, wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Sekarang, bekas wilayah Yudea adalah bagian dari Israel dan Palestina. Menurut sebagian besar sejarawan, Yesus benar-benar hidup dan disalibkan oleh orang Romawi pada abad pertama. Biasanya dikatakan bahwa kematiannya terjadi antara tahun 29 dan 33 Masehi. Bagi umat Kristen, kisah Yesus tidak berakhir di kayu salib. Mereka percaya bahwa ia bangkit kembali setelah wafat dan ia adalah anak Allah. Kebangkitannya dan kedatangannya kembali merupakan bagian dari iman Kristen. Setelah kematian Yesus, para pengikutnya ditinggalkan dengan tugas yang sangat sulit. Mereka harus melanjutkan ajaran-ajarannya meskipun ia sudah tidak lagi bersama mereka. Orang-orang utama yang melakukan hal ini adalah para rasul. Mereka adalah pengikut dekat Yesus yang secara pribadi bersamanya saat ia berkhotbah. Pada awalnya, kelompok mereka masih kecil. Sebagian besar orang Kristen pertama juga adalah orang Yahudi. Mereka belum berpikir bahwa mereka sedang membentuk agama baru untuk seluruh dunia. Bagi mereka, mereka hanya melanjutkan iman kepada Allah Israel sambil mengakui Yesus sebagai Mesias atau Juru Selamat yang dijanjikan. Mereka mulai berkhotbah di Yerusalem dan di daerah-daerah sekitarnya. Mereka menceritakan tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus yang dikatakan telah terjadi. Namun, ada seorang pria yang mengerahkan upaya besar dalam penyebaran agama Kristen. Dia adalah Paulus. Nama aslinya dulu adalah Saulus. Dia seorang Yahudi dan warga negara Romawi yang awalnya menentang para pengikut Yesus. Namun, semua itu berubah. Menurut surat-surat Paulus dan kitab kisah para rasul, hidupnya berubah setelah dia mengalami sebuah penglihatan saat dalam perjalanan ke Damsyik. Dia mengatakan bahwa Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepadanya. Sejak saat itu, Paulus menjadi salah satu misionaris terpenting dalam kekristenan awal. Seorang misionaris adalah seseorang yang melakukan perjalanan untuk mengajarkan dan menyebarkan agamanya. Paulus penting karena dia tidak hanya berkhotbah kepada orang Yahudi, dia juga menyampaikan pesan Yesus kepada orang-orang non-Yahudi atau yang disebut bangsa-bangsa lain. Ini adalah perubahan besar. Karena hal ini, kekristenan tidak lagi terikat pada satu ras atau negara saja. Seorang Yunani, Romawi, Suria, atau siapapun yang percaya kepada Yesus dapat menjadi seorang Kristen. Paulus melakukan perjalanan ke berbagai bagian Kekaisaran Romawi. Dia melewati daerah-daerah yang sekarang menjadi bagian dari Turki, Yunani, Suria, Siprus, dan Italia. Perjalanannya tidaklah mudah. Dia berjalan kaki menempuh jarak yang jauh, naik kapal yang bisa saja rusak karena badai, dan memasuki kota-kota di mana para misionaris bisa saja ditolak atau disakiti. Di setiap tempat, Paulus mengajar di rumah-rumah, tempat umum, dan sinagoga. Ketika ada yang percaya, mereka membentuk komunitas Kristen kecil. Setelah Paulus pergi, dia menulis surat kepada kelompok-kelompok ini untuk menjawab pertanyaan mereka dan menyelesaikan masalah mereka. Beberapa surat itu menjadi bagian dari Perjanjian Baru dan Alkitab. Karena orang Romawi sering menggunakan jalan dan rute dan jalur laut, para misionaris bisa melakukan perjalanan lebih cepat. Rute yang dibuat untuk tentara, pedagang, dan pejabat Romawi juga digunakan untuk menyebarkan kekristenan. Dalam beberapa dekade saja, komunitas Kristen telah terbentuk di Yudea, Suria, Asia Kecil, Yunani, Afrika Utara, dan Roma. Ada juga cerita tentang beberapa rasul yang pergi ke tempat-tempat yang jauh. Menurut tradisi umat Kristen Koptik, Markus sang penginjil adalah orang yang membantu mendirikan komunitas Kristen di Alexandria, Mesir pada abad pertama. Dari sinilah gereja Ortodoks Koptik berasal, salah satu gereja Kristen tertua di dunia. Ada juga tradisi yang mengatakan bahwa Rasul Thomas sampai ke India dan mendirikan komunitas Kristen di sana. Ada kelompok Kristen kuno di India yang percaya bahwa iman mereka berasal dari Thomas. Namun, bukti sejarah yang ada tidak cukup untuk mengonfirmasi hal ini. Seiring dengan meluasnya agama Kristen, mulai ditulis kisah dan ajaran tentang Yesus. 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah kitab-kitab utama yang menceritakan tentang kehidupan, pengajaran, kematian, dan kebangkitannya. Kitab-kitab itu tidak ditulis secara bersamaan.
Menurut sebagian besar ahli, kitab-kitab tersebut ditulis pada abad pertama, beberapa dekade setelah Yesus wafat. Setiap Injil memiliki cara tersendiri dalam bercerita dan pesan yang ingin ditekankan. Bersama dengan surat-surat Paulus dan tulisan Kristen lainnya, kitab-kitab ini menjadi fondasi Perjanjian Baru. Namun seiring bertambahnya jumlah orang Kristen, penentangan terhadap mereka juga semakin kuat. Kekristenan tidak langsung dilarang di seluruh kekaisaran Romawi sepanjang waktu. Keadaan berubah-ubah tergantung pada tempat, pemimpin, dan waktu. Namun ada kaisar dan pejabat lokal yang menghukum orang Kristen. Tapi kenapa? Salah satu masalahnya adalah banyak orang Kristen menolak untuk menyembah dewa-dewa Romawi dan mempersembahkan korban untuk kaisar. Bagi pemerintah, penolakan mereka bukan hanya soal agama, tetapi juga bisa dianggap sebagai penolakan terhadap kekuasaan dan persatuan kekaisaran. Oleh karena itu, ada orang Kristen yang dipenjara, disiksa, atau dibunuh karena iman mereka. Namun demikian, alih-alih menghilang, agama mereka justru semakin menyebar. Banyak orang tertarik dengan pesan kekristenan tentang pengampunan, harapan, kehidupan setelah kematian, dan nilai kesetaraan manusia di hadapan Tuhan. Beberapa komunitas Kristen juga membantu orang miskin, janda, yatim piatu, orang sakit, dan mereka yang tidak memiliki keluarga. Pada abad keempat, umat Kristen tidak lagi hanya merupakan kelompok kecil dan rahasia. Mereka sudah memiliki pemimpin, imam, uskup, tempat ibadah, dan komunitas di banyak bagian kekaisaran Romawi. Dan di luar kota Roma sendiri ada sebuah kerajaan yang membuat keputusan sangat besar. Menurut tradisi, pada tahun 301 Masehi, Raja Tiridates III dari Armenia menerima agama Kristen. Dia menyatakannya sebagai agama resmi kerajaannya. Ada perdebatan tentang tahun pastinya, tetapi Armenia diakui sebagai kerajaan pertama yang secara resmi menerima agama Kristen sebagai agama negara. Ini menunjukkan bahwa agama yang dulunya hanya diikuti oleh kelompok kecil yang dianiaya, kini dapat diterima oleh seluruh negara. Namun, perubahan terbesar akan terjadi di jantung Kekaisaran Romawi itu sendiri. Pada tahun 312 Masehi, Konstantinus bertempur untuk menguasai Roma dalam pertempuran jembatan Milvian. Menurut para penulis Kristen, Konstantinus melihat sebuah penglihatan atau simbol Kristen sebelum pertempuran. Dia percaya bahwa Tuhan orang Kristen akan membantunya untuk menang. Dan dalam pertempuran itu, Konstantinus menang. Pada tahun berikutnya, dia dan kaisar rekannya Licinius mendukung apa yang disebut Edik Milan. Dekret ini mengizinkan orang Kristen untuk beribadah dengan bebas dan mengembalikan beberapa properti yang telah diambil dari mereka. Pada saat itu, kekristenan belum dijadikan agama resmi Kekaisaran Romawi. Namun, pada akhirnya, semuanya berubah. Dari yang sebelumnya dianiaya, gereja Kristen mulai menerima perlindungan dan dukungan dari Kaisar Roma yang paling berkuasa. Seiring dengan pertumbuhan gereja yang pesat, muncul masalah baru. Tidak semua orang Kristen memiliki keyakinan yang sama tentang hakikat sejati Yesus. Jadi pada tahun 325 Masehi, Konstantinus memanggil para uskup ke Konsili Nikea di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Turki. Di sini, para pemimpin gereja membahas bagaimana hubungan Yesus dengan Allah Bapa. Pertemuan ini menghasilkan bentuk pertama dari syahadat Naisea. Ini adalah doa atau pernyataan iman umat Kristen tentang Tuhan, Yesus, dan Roh Kudus. Meskipun demikian, hal ini tidak sepenuhnya mengakhiri semua perdebatan. Namun Konsili Nikea menunjukkan bahwa kekristenan telah berkembang jauh. Namun demikian, setelah kekristenan menjadi legal di Kekaisaran Romawi, agama ini perlu memiliki ajaran-ajaran yang jelas dan seragam. Salah satu langkah terpenting di sini adalah membuat sebuah Alkitab berbahasa Latin yang lebih baku. Latin adalah bahasa yang umum digunakan di Kekaisaran Romawi Barat. Namun pada masa itu, salinan Alkitab Latin kuno berbeda-beda. Ada kata-kata dan bagian-bagian yang tidak diterjemahkan dengan cara yang sama. Jadi, Santo Jerome, seorang cendekiawan Kristen yang menguasai bahasa Latin, Yunani, dan Ibrani, ditugaskan untuk membuat versi yang lebih baik. Pada sekitar tahun 405 Masehi, Santo Jerome menyelesaikan sebagian besar pekerjaannya. Terjemahan ini dikenal sebagai Vulgata Latin. Selama berabad-abad, inilah Alkitab utama yang digunakan oleh gereja Barat. Dari Alkitab inilah banyak imam, biarawan, cendekiawan, dan pemimpin gereja di Eropa membaca dan mengajar. Vulgata sangat penting karena membantu membuat ajaran dan teks yang digunakan oleh umat Kristen Barat menjadi lebih seragam. Namun, saat kekristenan semakin kuat di bekas wilayah Romawi, Kekaisaran Romawi Barat justru runtuh. Pada tahun 476 Masehi, pemerintahan Kaisar Romawi terakhir di Barat berakhir.
Wilayah bekas kekaisaran itu terbagi menjadi banyak kerajaan yang dipimpin oleh berbagai kelompok. Namun kekristenan tidak hilang. Sebaliknya, gereja-gereja dan biara-biara menjadi beberapa organisasi yang paling stabil di Eropa. Mereka menjaga buku-buku, mengajar orang-orang, membantu orang miskin, dan melatih misionaris baru. Biara adalah tempat di mana para biarawan hidup bersama. Mereka mendedikasikan hidup mereka untuk berdoa, belajar, bekerja, dan melayani. Dari biara, para misionaris dikirim ke daerah-daerah yang belum Kristen. Seringkali pekerjaan mereka berbahaya. Mereka harus melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang jauh, belajar bahasa lain, dan menghadapi orang-orang yang sudah memiliki kepercayaan dan tradisi sendiri. Para misionaris juga menyadari bahwa kekristenan menyebar lebih cepat jika seorang raja yang berkuasa adalah orang pertama yang memeluknya. Jika raja menjadi Kristen, biasanya keluarganya, para pejabat, tentara, dan banyak rakyatnya akan mengikuti. Namun, ini tidak berarti bahwa semua orang langsung percaya dengan sukarela. Di beberapa kerajaan, konversi dilakukan melalui perintah, tekanan, atau paksaan. Di tempat lain, agama ini diterima secara bertahap melalui pengajaran dan interaksi sosial. Salah satu misionaris terkenal pada masa ini adalah Santo Patrick. Pada abad ke-5, dia pergi ke Irlandia untuk berkhotbah. Sudah ada komunitas Kristen di sana sebelum dia datang, jadi dia bukan orang pertama yang membawa agama Kristen ke pulau itu. Namun, perannya sangat besar dalam penyebaran agama tersebut. Dia berbicara dengan para pemimpin lokal, mengajar masyarakat, dan membantu mendirikan komunitas Kristen. Tradisi lama orang Irlandia tidak langsung hilang. Di banyak tempat, beberapa kebiasaan lokal dan praktek Kristen yang baru secara perlahan mulai menyatu. Lambat laun, Irlandia menjadi pusat penting untuk belajar dan misi. Banyak biarawan Irlandia yang melakukan perjalanan ke bagian lain Eropa. Salah satunya adalah Columba. Pada tahun 563 Masehi, dia meninggalkan Irlandia dan mendirikan biara di pulau kecil Iona dekat Skotlandia Barat. Dari Iona, para biarawan dikirim untuk memberitakan kepada orang-orang di Skotlandia dan Britania Utara. Sementara itu perubahan besar terjadi di bekas Galia, wilayah yang sekarang menjadi bagian utama Prancis. Yang memerintah di sana adalah Clovis, raja bangsa Franka. Bangsa Franka adalah salah satu suku Jermanik yang membangun kerajaan yang kuat setelah Roma melemah di Eropa Barat. Pada akhir abad ke-5, Clovis dibaptis menjadi seorang Kristen Katolik. Keputusan Clovis sangat penting. Ada penguasa Jermanik lain yang sudah menjadi Kristen saat itu, tetapi banyak dari mereka menganut kekristenan Arian. Mereka memiliki keyakinan yang berbeda tentang hubungan Kristus dengan Allah Bapa. Clovis sendiri memeluk jenis kekristenan yang diikuti oleh para uskup Roma dan banyak penduduk di Galia. Karena hal ini, kerajaannya menjadi lebih dekat dengan gereja Katolik. Hal ini juga membantu memperkuat kekuasaan bangsa Franka di Eropa Barat. Di Spanyol, bangsa Visigoth juga lama mengikuti kekristenan Arian. Tetapi pada tahun 589 Masehi, Raja Recared meninggalkan Arianisme dan menerima kekristenan Katolik. Banyak bangsawan dan pemimpin gereja di kerajaannya mengikuti jejaknya. Karena hal ini, agama para penguasa Visigoth dan mayoritas rakyat mereka menjadi lebih serupa. Di Inggris, kekristenan juga tidak sepenuhnya hilang setelah bangsa Romawi pergi. Sudah ada komunitas Kristen di beberapa bagian pulau, tetapi banyak kerajaan baru yang didirikan oleh bangsa Anglo-Sakson masih mengikuti dewa-dewa lama mereka. Pada tahun 597 Masehi, Paus Gregorius pertama mengirim seorang biarawan bernama Agustinus. Ini bukan Agustinus dari Hippo yang hidup lebih awal. Misionaris ini dikenal sebagai Agustinus dari Canterbury. Ia tiba di kerajaan Kent di Tenggara Britania. Raja di sana adalah Ethelbert. Ia memiliki istri yang beragama Kristen. Jadi ia mengizinkan Agustinus untuk berkhotbah. Akhirnya sang raja juga dibaptis. Konversinya membantu penyebaran agama Kristen di Kent dan di kerajaan Anglo-Sakson lainnya. Namun, tidak seluruh Inggris langsung menjadi Kristen. Proses ini memakan waktu bertahun-tahun. Ada raja dan rakyat yang menerima agama baru tersebut. Sementara yang lain tetap mengikuti kepercayaan lama mereka. Seiring dengan meluasnya agama Kristen di Eropa, agama ini juga sampai ke Tiongkok yang jauh. Pada tahun 635 Masehi, seorang pemimpin Kristen yang dikenal dengan nama Alupen tiba di kota Chang'an. Chang'an adalah ibu kota dinasti Tang saat itu dan merupakan salah satu kota terbesar di dunia.
Kemungkinan besar, Alupen dan rekan-rekannya berasal dari Gereja Timur, sebuah cabang kekristenan yang saat itu kuat di Persia dan bagian lain Asia. Mereka diterima oleh pemerintahan Kaisar Taizong. Mereka diizinkan untuk menerjemahkan teks-teks keagamaan mereka dan membangun tempat-tempat ibadah. Agar dapat dimengerti oleh orang Tionghoa, para misionaris menggunakan kata-kata yang sudah akrab bagi para penganut Buddhisme dan Taoisme. Ini tidak berarti bahwa agama-agama mereka menjadi sama. Mereka hanya menggunakan kata-kata yang sudah dikenal agar lebih mudah menjelaskan ajaran Kristen kepada orang-orang di Tiongkok. Gereja Timur membentuk komunitas di beberapa bagian negara. Namun kebebasan mereka bergantung pada izin dari kaisar. Jika kebijakan pemerintah berubah, perlindungan mereka juga bisa hilang. Sementara kekristenan menyebar ke utara dan timur, sebuah agama baru dengan cepat berkembang dari semenanjung Arab. Agama itu adalah Islam. Islam dimulai pada abad ke-7 melalui ajaran Nabi Muhammad. Setelah wafatnya, negara-negara yang dipimpin oleh Muslim berkembang dengan cepat. Mereka menaklukkan Suriah, Mesir, Afrika Utara, Persia, dan wilayah lainnya. Salah satu wilayah yang ditaklukkan adalah Yerusalem, sebuah kota suci bagi umat Kristen, Yahudi, dan Muslim. Karena meluasnya kekaisaran Muslim, banyak komunitas Kristen kuno yang berada di bawah pemerintahan baru. Orang-orang Kristen tidak langsung hilang dari wilayah-wilayah ini. Di bawah banyak penguasa Muslim, mereka diizinkan untuk menjalankan iman mereka. Namun, seringkali status mereka lebih rendah dibandingkan dengan Muslim. Mereka bisa dikenakan pajak khusus dan memiliki beberapa pembatasan. Perlakuan juga berbeda-beda tergantung pada pemimpin, tempat, dan waktu. Ada masa-masa di mana kehidupan antar agama berlangsung dengan damai. Ada juga masa-masa diskriminasi berat dan kekerasan. Pada awal abad ke-8, pasukan Muslim mencapai semenanjung Iberia, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Spanyol dan Portugal. Sementara itu, sebuah kerajaan Kristen di Eropa Barat terus menguat. Ini adalah kerajaan bangsa Franka. Penguasa paling terkenalnya adalah Charlemagne. Dia memperluas wilayahnya ke sebagian besar wilayah yang sekarang menjadi Prancis, Jerman, Belgia, Belanda, Italia Utara, dan daerah sekitarnya lainnya. Dia menggunakan agama Kristen untuk mempersatukan berbagai kelompok yang telah ditaklukkannya. Dia membangun gereja dan biara. Dia juga mendukung pendidikan dan pelatihan para imam. Namun tidak semua proses konversi di bawah kepemimpinannya berlangsung dengan damai. Dalam pertempurannya melawan orang Saxon, ada orang-orang yang dipaksa untuk dibaptis. Dia menghukum dengan kejam mereka yang terus menentang pemerintahannya dan agamanya. Pada hari Natal tahun 800 Masehi, Karl Agung dimahkotai oleh Paus Leo III sebagai kaisar di Roma. Penobatan ini penting karena menunjukkan bahwa seorang raja yang berkuasa dan paus dapat bekerja sama. Raja memberikan perlindungan militer dan politik, sedangkan paus memberikan persetujuan agama atas kepemimpinan raja. Sejak saat itu, politik dan kekristenan di Eropa Barat menjadi semakin terkait erat. Namun, pemerintahan di Eropa tidaklah satu. Masih ada banyak kerajaan yang terpisah dan sering berperang satu sama lain. Pada abad-abad berikutnya, kekristenan menyebar ke Denmark, Polandia, Norwegia, Hungaria, Swedia, Islandia, Greenland, dan wilayah bangsa Slavia di Eropa Timur. Sekali lagi, pertobatan para penguasa menjadi sangat penting. Di Denmark, Raja Harald Bluetooth dibaptis pada abad ke-10. Hal ini membantu memperkuat kekristenan di kerajaannya. Meskipun kepercayaan lama semua orang Denmark tidak langsung hilang. Di Polandia, Adipati Mieszko pertama menerima kekristenan pada tahun 966 Masehi. Karena hal ini, kerajaannya menjadi lebih dekat dengan negara-negara Kristen di Eropa Barat. Hal ini juga membantu pembentukan negara Polandia yang lebih terorganisir. Di Hungaria, Raja Ispan pertama mendukung pembangunan gereja-gereja dan pembentukan pemerintahan Kristen. Di Norwegia, beberapa raja menggunakan khotbah dan kekuatan untuk menggantikan agama Norse lama. Para misionaris dari Norwegia juga sampai ke Islandia dan Greenland. Di Swedia, beberapa komunitas memberikan perlawanan yang lebih kuat. Penyembahan kepada dewa-dewa Norse lama masih berlangsung lama di sana, meskipun sudah ada raja-raja yang menjadi Kristen. Salah satu konversi terpenting lainnya terjadi di Kiev. Pada tahun 988 Masehi, Vladimir yang Agung, pemimpin Kievan Rus, menerima kekristenan Bizantium. Kievan Rus adalah sebuah kerajaan besar yang terdiri dari wilayah-wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Ukraina, Belarus, dan Rusia. Belarus at Russia.
Vladimir dibaptis dan ia mendukung pembaptisan rakyatnya. Karena kekristenan yang diterimanya berasal dari Kekaisaran Bizantium, tradisi keagamaan Yunani menjadi sangat kuat di Kievan Rus. Dari sinilah asal mula hubungan yang mendalam antara kekristenan dengan sejarah Ukraina, Belarus, dan Rusia. Namun seiring meluasnya agama, semakin parah pula perselisihan antara para pemimpin gereja di timur dan barat. Gereja barat menggunakan kekuatan dan mengakui Paus di Roma sebagai pemimpin tertinggi mereka. Sementara gereja timur menggunakan bahasa Yunani dalam banyak kegiatan dan dipimpin oleh beberapa patriark besar. Salah satu yang terpenting adalah Patriark Konstantinopel. Sudah lama ada perdebatan tentang kekuasaan Paus, cara beribadah, beberapa kata dalam kredo mereka, dan praktik gereja lainnya. Pada tahun 1054 Masehi, terjadi perselisihan hebat antara perwakilan Roma dan Konstantinopel. Peristiwa ini sering disebut sebagai skisma besar. Namun perpecahan tidak langsung terjadi dalam satu hari saja. Perbedaan di antara mereka sudah lama semakin dalam dan perpisahan terus berlanjut setelah itu. Namun peristiwa ini menjadi simbol yang jelas dari perpecahan kekristenan menjadi dua bagian utama. Di barat adalah Gereja Katolik Roma, di timur adalah Gereja Ortodoks Timur. Mereka berasal dari satu sumber dan memiliki banyak keyakinan yang sama. Namun kepemimpinan mereka berbeda. Beberapa ajaran dan cara beribadah juga berbeda. Tidak lama kemudian, Kekaisaran Bizantium menghadapi bahaya besar. Kekaisaran Bizantium adalah bagian timur dari bekas Kekaisaran Romawi. Ibu kotanya adalah Konstantinopel, yang sekarang menjadi bagian dari Istanbul di Turki. Pada abad ke-11, Turki Seljuk berhasil menguasai sebagian besar wilayah Bizantium di Asia Kecil. Kaisar Bizantium meminta bantuan kepada para penguasa Kristen di barat. Pada tahun 1095 Masehi, Paus Urbanus II menyerukan kepada gereja-gereja Katolik untuk melakukan perjalanan ke timur. Tujuannya adalah untuk membantu Kekaisaran Bizantium dan merebut Yerusalem dari kekuasaan Muslim. Inilah awal dari Perang Salib pertama. Paus menjanjikan hadiah keagamaan dan pengampunan dosa bagi yang ikut serta. Banyak kesatria, bangsawan, pendeta, dan orang biasa yang merespons. Ada yang ikut karena iman. Yang lain mencari tanah, kekayaan, kekuasaan, atau peluang baru. Pada tahun 1099 Masehi, para tentara salib berhasil merebut Yerusalem. Banyak penduduk Muslim dan Yahudi dibunuh saat penaklukan kota itu. Setelah itu, para tentara salib mendirikan beberapa negara Kristen di Mediterania Timur. Namun, keberhasilan mereka tidak bertahan lama. Secara bertahap, para penguasa Muslim berhasil merebut kembali wilayah-wilayah tersebut. Pada akhir abad ke-13, benteng besar terakhir para tentara salib di wilayah itu pun jatuh. Di semenanjung Iberia, pertempuran antara kerajaan Kristen dan Muslim berlangsung lebih lama. Secara bertahap, para penguasa Kristen memperluas wilayah mereka ke arah selatan. Proses panjang ini disebut Reconquista. Ini bukanlah satu perang yang berkelanjutan. Ada masa-masa peperangan, perdamaian, perjanjian, dan pembentukan aliansi. Ada juga saat-saat di mana penguasa Kristen dan Muslim saling membantu melawan musuh-musuh mereka yang lain. Di Eropa Utara, perang salib juga digunakan melawan orang-orang yang masih mengikuti agama lama mereka. Hal ini terutama terjadi di wilayah Baltik. Di sini, penginjilan, penaklukan tanah, dan perluasan kekuasaan terjadi secara bersamaan. Di Tiongkok, para misionaris Katolik kembali datang setelah berabad-abad. Salah satu dari mereka adalah John of Montecorvino. Dia melakukan perjalanan ke Armenia, Persia, India, dan Tiongkok. Pada akhir abad ke-13, dia tiba di Kanbali, kota yang kelak menjadi Beijing. Dia mendirikan komunitas Kristen di sana dan kemudian menjadi uskup agung. Namun, agama Kristen tetap kecil di Tiongkok dan kembali melemah setelah berakhirnya pemerintahan dinasti Yuan yang dipimpin Mongol. Di Eropa, salah satu negara besar terakhir yang memeluk agama Kristen adalah Lituania. Pada tahun 1386 Masehi, Grand Duke Jogaila dibaptis. Ia juga menjadi Raja Polandia dan mendukung penyebaran kekristenan Katolik di Lituania. Namun seperti di tempat lain, agama lama masyarakat tidak langsung hilang. Butuh bertahun-tahun sebelum agama baru benar-benar menyebar luas. Sementara itu, Kekaisaran Bizantium terus melemah. Pada tahun 1453 Masehi, pasukan Ottoman yang dipimpin Sultan Mehmed II menyerang Konstantinopel. Setelah pengepungan yang berat, kota itu jatuh. Kekaisaran Bizantium yang telah bertahan lebih dari 1000 tahun pun lenyap.
Konstantinopel dijadikan ibu kota Kekaisaran Ottoman. Hagia Sophia, yang dulunya merupakan katedral paling penting di kota itu, diubah menjadi masjid. Gereja Ortodoks Timur masih diizinkan tetap ada di bawah kekuasaan Ottoman, tetapi mereka tidak lagi memiliki kekaisaran Kristen sendiri yang akan melindungi mereka. Karena hal ini, para pemimpin di Moskow mulai melihat kerajaan mereka sebagai pusat baru kekristenan Ortodoks. Mereka menyebut Moskow sebagai Roma ketiga. Bagi mereka, Roma yang pertama adalah bekas ibu kota Kekaisaran Romawi. Yang kedua adalah Konstantinopel. Setelah Konstantinopel jatuh, mereka percaya bahwa Moskow lah yang memiliki tugas untuk melindungi iman Ortodoks. Sementara kekuasaan berubah di Eropa dan Timur Tengah, kapal-kapal Portugal dan Spanyol mulai berlayar menuju Afrika, Asia, dan akhirnya ke Amerika. Mereka tidak hanya mencari jalur perdagangan baru. Dalam perjalanan mereka juga berusaha memperluas kekuasaan dan menyebarkan kekristenan Katolik. Pada tahun 1482 Masehi, para penjelajah Portugis tiba di kerajaan Kongo di Afrika Tengah. Mereka tidak langsung menaklukkan kerajaan tersebut. Pada awalnya terjadi pertukaran utusan, produk, pengetahuan, dan agama. Pada tahun 1491 Masehi, Raja Ngizi Nzinga Anankuo dibaptis dan menerima nama Huao. Beberapa anggota keluarganya dan para pejabat juga dibaptis bersamanya. Namun seluruh kerajaan tidak langsung menjadi Kristen sepenuhnya. Beberapa tradisi lokal tetap berlanjut. Dan ada juga penolakan dari beberapa pemimpin lain. Namun demikian, hubungan antara Kongo dan Portugal tetap berlanjut. Pada titik ini, kekristenan tidak hanya ditemukan di Eropa, Timur Tengah, dan beberapa bagian Asia. Karena kapal-kapal yang mampu menyeberangi lautan luas, agama ini akan memasuki babak baru. Namun bersamaan dengan penyebaran ajaran, juga datang penaklukan, perbudakan, dan perebutan kekuasaan. Jadi perluasan berikutnya dari kekristenan bukan hanya kisah tentang iman. Ini juga akan menjadi bagian dari pembentukan kepercayaan, kekaisaran-kekaisaran yang akan mengubah sebagian besar dunia. Pada tahun 1492, para penguasa Katolik Spanyol berhasil mengalahkan kerajaan Muslim terakhir di Granada. Pada tahun yang sama, Christopher Columbus tiba di Amerika. Hal ini diikuti oleh penaklukan yang dilakukan oleh Spanyol dan Portugal. Bersama para tentara, ada juga misionaris Katolik. Banyak penduduk asli dibaptis. Namun, ada juga yang dipaksa dan dilarang mengikuti agama lama mereka. Bersamaan dengan itu, terjadi perdagangan budak transatlantik, di mana jutaan orang Afrika yang secara paksa dibawa ke Amerika, sehingga penyebaran kekristenan, kolonialisme, dan perbudakan menjadi saling terkait. Pada tahun 1517, dikritik oleh Yang Masan. 17 binatikos ni Martin. Beberapa praktek gereja Katolik bisi dan siapa sebenarnya? Cahaya segera menyebar lewat percetakan dengan dukungan dari beberapa penguasa Eropa. Pada tahun 1534, Raja Henry VIII memisahkan diri dari Roma dan mendirikan gereja Inggris. Sejak saat itu, jumlah para Protestan bertambah. Kelompok Protestan seperti Lutheran, Calvinis, Anglikan, Baptis, dan Presbyterian. Sementara kekristenan terpecah di Eropa, agama ini terus menyebar ke Asia. Franciscus Xaverius melakukan perjalanan ke India, Indonesia, dan Jepang sebagai misionaris Katolik. Pada tahun 1565, Spanyol memulai penjajahan permanen di Filipina. Para misionaris mendirikan gereja, sekolah, dan kota. Tidak semua wilayah kepulauan langsung menjadi Kristen, terutama di Mindanao dan Sulu. Namun setelah lebih dari 300 tahun pemerintahan Spanyol, agama Katolik menjadi agama utama di sebagian besar wilayah Filipina. Di Amerika Utara, Inggris dan Belanda juga mendirikan koloni-koloni. Ada para pemukim yang pergi ke sana demi kebebasan beragama, tetapi banyak penduduk asli Amerika kehilangan tanah dan nyawa mereka. Pada abad ke-18 terjadi serangkaian kebangunan besar di Inggris dan Amerika Utara. Di sini, gagasan tentang iman pribadi, membaca Alkitab, dan keselamatan pribadi menjadi semakin kuat. Pada abad ke-19, semakin banyak misionaris yang pergi ke Afrika, Asia, Australia, dan Kepulauan Pasifik. Mereka mendirikan beberapa sekolah, rumah sakit, dan percetakan. Namun, seringkali pekerjaan mereka juga terkait dengan perluasan kekaisaran Eropa. Di Tiongkok, banyak orang Kristen dan misionaris yang terbunuh pada saat pemberontakan Boxer karena mereka dianggap terkait dengan campur tangan asing. Pada abad ke-20, pemerintah komunis di Uni Soviet, Eropa Timur, dan Tiongkok menekan agama. Banyak gereja ditutup dan banyak orang beriman yang dianiaya. Tetapi kekristenan tidak pernah benar-benar hilang. Ketika beberapa pemerintahan komunis runtuh, banyak gereja kembali dibuka.
Selama hampir 2000 tahun, kekristenan menyebar melalui pemberitaan, migrasi, perdagangan, kepemimpinan para raja dan penaklukan. Ada orang-orang yang secara sukarela memeluk agama ini karena iman mereka. Namun ada juga saat-saat ketika agama ini dipaksakan dengan menggunakan hukum, perang, dan kekuasaan. Saat ini, kekristenan masih menjadi agama terbesar di dunia dengan miliaran pengikut di Amerika, Afrika, Eropa, dan Asia. Dari sebuah gerakan kecil di Timur Tengah, agama ini telah menjadi agama global yang terus memengaruhi budaya, politik, dan kehidupan banyak orang.